Sahwi ini sahwan. Sahwi bahasa Arab yang artinya lupa. Lupa, sujud sahwi. Bukan sujud sawi. Kalau sujud sawi nama sayu tu. Sayu sawi namanya. Jadi ini sujud sahwi. Sahwi itu sahwun. Sahwun tu lupa. Lupa tu sifat manusia. Al-khata'u wan nisyan sifatanil insan. Salah dan lupa itu sifat manusia. Siapapun orangnya pasti pernah lupa, pasti pernah tersalah. Siapapun makhluknya. Dan karena itu adalah sifat daripada sifatnya manusia. Jadi manusia itu memang pelupa. Tak boleh pula kita mengatakan engkau pelupa sangatlah, kata kita ke orang. Tak boleh. Karena memang itu adalah sifat daripada sifatnya manusia. Jadi sahwun, sahwun artinya lupa. Sahi, lupa. Sahwa, lupa. Sahwan juga maknanya lupa. Ya, hati-hati. Ada orang buat nama anak Ahmad Sahwan ni buat ni. Apa arti itu? Ahmad Pelupo. Hati-hati kita. Sahwan lupa. Sahwi lupa, sahwan juga lupa. Jadi membuat nama orang, hati-hati kita jangan sampai dari artinya itu jelek. Hadis hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis lebih daripada 5,000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatal asy. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salah satu salat dua isya. Maksudnya antara maghrib atau isya, atau antara isya dengan salat-salat yang lainnya. Kata Ibnu Sirin, sammaha Abu Hurairah walakin nasitu anna qala fasalli bina. Tidak begitu pasti salat apanya karena banyak perawi, banyak periwayat yang lupa salat apakah itu. Tapi yang intinya salat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni sahih dalam sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ni sahih. Shalla bina raka'ataini. Kami salat 2 rakaat dengan baginda Nabi. Setelah selesai 2 rakaat tadi, sallama, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Nabi. Faqama ila khashbatin ma'rudatin fil masjid. Nabi langsung menuju di masjid Nabi itu ada papan yang melintang. Papan melintang di masjid Nabi itu. Dan itu bisa dijadikan untuk tempat tidur. Nabi langsung setelah selesai salam, langsung Nabi ke tempat tadi, ke papan yang melintang di masjid tadi. Muttaqian alaihi ka'annahu adban. Langsung Nabi tidur tapi dalam keadaan apa? Muttaqian ni bertumpulah begitu. Ka'annahu ghadban. Seolah-olah Nabi ketika itu sedang marah. Ini hadisnya hadis sahih. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Nabi letakkanlah tangan kanannya di atas tangan kirinya sambil mensyabak. Syabak tu ni tashbik namanya ni. Jadi man syabakani dakhalal jannah ma'i. Ada hadis Nabi SAW mentashbik tangan sahabat. Jadi tangan sahabat tadi diginikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, man syabakani dakhalal jannah ma'i. Siapa yang mentashbikkan orang yang bertashbik denganku, maka dia masuk surga bersamaku. Jadi Nabi menggetukan sahabat. Sahabat tadi digitukan pula tangannya ke tabi'in. Tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai kepada kita. Saya pernah ditashbik oleh syekh saya, almarhum Syekh Abdurrahim Badaruddin Abdurrahim. Syekh Badaruddin Abdurrahim itu sanadnya lewat Syekh Habibullah Asy-Syankiti. Itu agak tinggi sanadnya. Jadi tangan saya ni digitukan pula oleh tangan guru saya sampai sanadnya itu bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syabakani dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bertashbik, ni tashbik ni. Tangan kita dengan tangan teman tadi ni tashbik. Man syabakani dakhalal jannah ma'i. Saya contohkan mana Pak? Mana? Syaratnya sama ni. Ni tashbik namanya ni. Saya ijazahkan langsung. Man syabakani dakhalal jannah ma'i. Ajastuka, saya ijazahkan. Saya terima. Nanti ada ijazahnya tertulis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tu yang hadis. Jadi hadis tu bukan dapat-dapat di kedai kopi, enggak. Bukan dapat makan lontong dah cancang kambing dah apa. Pak Arman. Jadi itu hadis. Jadi hadis tu bit talaqqi. Hadis tu dengan berguru. Tak bisa kita membaca hadis saja kemudian kita fahami, tak bisa. Siapapun kenal ulama-ulama hadis pasti punya guru. Imam Bukhari yang hebat punya guru. Imam Muslim yang hebat punya guru. Di antaranya nih Ibn Sirin. Ini kan guru-guru daripada guru-guru orang-orang yang mulia. Imam Syafi'i punya guru. Imam Malik punya guru. Tu hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, kami ahli hadis, kami berhadis, tapi kami otodidak dengan membaca kitab saja. Tu bohong. Man la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang tak punya guru, maka dikhawatirkan syaitanlah gurunya. Mesti berguru. Jadi kalau ada orang bilang, hadis tu kan bisa saya beli buku terjemahnya, baca sendiri, faham kita. Enggak. Maka hadis tu bit talaqqi. Siapa coba kenal ulama-ulama hadis, pasti semuanya berguru membaca hadis Nabi. Jadi hadis tu itu salah satu. Hadis satu, Quran satu. Tak bisa dengan kita otodidak. Mesti berguru bit talaqqi. Kalau kita tidak dengan talaqi, dikhawatirkan nanti kita tak berjumpa atau berbeda pemahaman yang kita fahami dengan pemahaman yang ada menurut para ulama. Contoh, ada dalam Sahih Bukhari, entah pernah saya ceritakan entah tidak. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab istahabbul halqata majlis zikri. Jadi bab dianjurkan kita menghadiri halaqah majlis zikir. Bacaan zikir itu dengan kasrah zikir. Bab tentang dianjurkan kita hadir halaqah. Halaqah itu keliling. Halaqah itu keliling majlis zikri, tempat zikir. Jadi kita dianjurkan menghadiri tempat majlis zikir. Kalau tak berguru, itu bisa salah baca. Bisa salah baca. Bab disunnahkan halqah tu keliling majlisi, tempat, dihilangkan saja zal tadi, dirubah ke atas zakar. Zakar apa arti zakar? Kemaluan. Kalimatnya zikir, kalau salah baca biar tak bisa artinya zakar. Bab dianjurkan kita duduk di majlis zakar. Itu lah orangnya di itu. Makanya tujuan daripada itu bit talaqqi. Talaqqi ya berhadapan antara murid dengan syekh. Itulah adanya ijazah riwayat dan lain sebagainya. Syekh Albani di situ yang tak berjumpa oleh para ulama. Syekh Albani tidak memiliki guru dalam meriwayatkan hadis. Syekh Albani ada beliau ditugaskan ke suatu maktabah. Maktabah ni pustaka. Beliau rajin, datanglah ke pustaka itu, mengolah hadis. Beliau baca hadis sendiri, beliau salin, beliau tengok lagi, beliau salin, beliau tengok lagi, beliau salin. Itulah Syekh Albani dibesar-besarkan oleh orang-orang salafi hari ini. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani cuba cek siapa guru-guru daripada gurunya Syekh Albani. Terkenal Syekh Albani itu dulu tukang jam. Ditugaskan di pustaka. Masuklah ke pustaka, ditulis pula kita. Dibaca kitab hadis, ditulis pula ke kitab beliau, ke buku beliau. Cari lagi, ditulis pula. Makanya banyak hadis yang di kitab beliau yang ini beliau sahihkan. Di kitab beliau yang lain beliau dhaifkan, padahal hadisnya sama. Kok bisa? Begitulah karena keteledoran dalam belajar. Makanya Syekh Said Mamduh punya 3 kitab tentang Tanakud Albani fi ahadis sihhati wal ghillah. Ratusan hadis yang Syekh Albani salah dalam hukum penilaian. Satu hadis seperti hadis kita ni, dalam riwayat yang lain Syekh Albani umpamanya mengatakan sahih, dalam kitab beliau yang lain mengatakan dhaif, padahal hadisnya sama, riwayatnya sama. Kok bisa? Karena tadilah tengok di kitab ni hadis sahih, buat sini sahih. Tengok kitab lain, rupanya hadisnya dhaif, tulis pula kitabnya dhaif. Begitulah dia. Jadi mesti berguru. Karena kata Imam Malik tadi, man la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang tak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Begitu juga kata-kata guru daripada gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, karena berguru, maka orang akan berbicara sekeenak hatinya saja.
Jadi maka oleh karena itu Allah takdirkan kita duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan setidaknya kita dapat keberkahan duduk di majlis ilmu ini insya-Allah. An Abi Hurairah orang yang tak pernah tertinggal sedikit pun belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dalam keadaan ghadban, Nabi dalam keadaan marah nampaknya, tangan Nabi kashbah, Nabi tashbik antara tangan kiri tangan kanan. Ada mengatakan seperti ini. Wa wada'a khiddahu, kemudian Nabi letakkanlah pipinya yang kanan di punggung tangan kiri. Macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashbik ini dia Nabi letakkan pipi yang kanan di punggung tangan yang kiri. Kharajat sur'an, setelah itu datang keluarlah orang dari pintu masjid kencang. Jadi Nabi setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi keluar nampak wajah agak marah. Langsung Nabi menuju, bukan keluar, langsung Nabi menuju daripada papan yang melintang di dekat masjid. Langsung Nabi mutakian seperti ini. Kemudian ramai orang keluar pintu masjid. Faqalu aku sirti salah. Banyak yang mengatakannya Rasulullah, tadi kita salat itu memang disengaja meringkaskannya atau macam mana? Dari 4 kok 2 saja. Itu disengaja atau macam mana? Fi qaumin Abu Bakar, di rombongan itu ada Abu Bakar, ada Umar. Faba, Nabi diam saja, kalimah, Nabi diam saja tak berbicara. Datanglah seorang laki-laki fi yadayhi tul yuqalu dzul yadaini. Laki-laki yang tangannya agak panjang, orang-orang memanggilnya dzul yadaini. Dzul yadaini yang memiliki 2 tangan. Jadi boleh kita memanggil orang dengan hey dzul yadaini, boleh. Hey dzul yadaini, dzul yadaini itu yang punya 2 tangan. Memang tangannya 2 kan? Ya rijlaini, boleh, tak apa-apa. Kita memanggilnya ya rijlaini, hey yang punya 2 kaki, boleh. Ya ra'sun, yang punya 1 kepala, boleh, tak apa-apa. Atau yang kita panggilnya ya ainaini, yang punya 2 mata, boleh memanggil orang seperti itu. Ya udhunaini, boleh. Kalau kekurangan cik itu tidak boleh. Ya udhun, ya dzul udhun, yang punya cik telinganya, pada telinganya 2. Itu yang tak boleh. Atau umpamanya ya anfunailun, hai hidungnya yang patah kata kita, hai hidungnya yang bengkok, itu tak boleh. Tapi kalau memanggil seseorang dengan yang apa yang ada pada tubuhnya, boleh. Ya ainaini, hai orang yang punya 2 mata, hai dzul uzunaini, yang punya 2 telinga, boleh. Ini sahabat ni dipanggil oleh sahabat-sahabat yang lain dengan dzul yadaini. Ya dzul yadaini, yang punya 2 tangan. Qala, berkata dzul yadaini ke Rasulullah, ya Rasulullah. Datang dia ke Rasulullah. Rasulullah sedang macam ini tadi di dekat papan tadi. Am kusirta salah, ya Rasulullah, engkau sengaja meringkaskan salat tadi atau lupa ya Rasulullah? Macam mana ya Rasulullah? Qala, baru dijawab Nabi. Jadi setelah dzul yadaini bertanya ke Rasulullah, baru dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan aku pun tidak mengqasar, tidak meringkaskan. Diam. Faqala faka'ama yuzil yadain qala na'am. Fataqaddama wa shalla. Tapi setelah Nabi berbicara itu, langsung Nabi berdiri, langsung Nabi mengambil saf kembali. Wa shalla, kemudian Nabi salat balik. Mataraka, apa yang tinggal. Berarti ada 2 rakaat lagi yang disambung Nabi salat. Jadi ya Rasulullah, tadi itu diqasar, tadi itu diringkas salat atau engkau lupa ya Rasulullah? Mana Nabi? Tidak, aku tidak lupa dan aku tidak mengqasar kata Rasulullah. Setelah itu Nabi berdiri, langsung Nabi berdiri di saf, thumma kabbara, langsung Nabi takbir kembali. Nah, ini pernah kejadian ini di Harapan Raya. Nanti kita jelaskan. Wa sajada misla sujudihi, kemudian Nabi sujud pas seperti salat tadi. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, sama beliau lanjutkan salat 2 rakaat. Thumma atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara wa rubana wa sa'alu, kemudian Nabi sujud, kabbara, sajada misla sujudihi, kemudian Nabi sujud seperti sujudnya salat. Kemudian Nabi bangkit, kemudian Nabi takbir lagi, ini sujud sahwi, kabbara, kemudian thumma sallama, kemudian Nabi salam. Jadi Nabi salam, dalam riwayat hadis ini ada yang mengatakan Nabi salam dulu, dalam riwayat yang lain kemudian baru Nabi takbir. Baik.
hadis ini pertama hadis tentang adanya sujud sahwi. Apabila kita melakukan atau terlakukan masalah-masalah yang seperti ini, maka masih dibolehkan kita untuk bangkit kembali ke tempat solat. Jika syarat-syarat solat itu masih ada pada diri kita. Jadi umpama kita setelah selesai solat, ini pernah terjadi ni di hadapan raya. Solat maghrib, kalau tak salah tak solat isya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai, dah duduk, dah minum kopi pula ustaz tadi bersama jemaah. Dah minum kopi. Ada jemaah tadi yang agak ragu bertanya, langsung dia memberanikan diri. Ustaz, tadi tu solat kita rasa-rasa 3 baru ustaz ni. Tak ompek kata ustaz ni. Tak, 3 baru ustaz ni. 3 ya. Kata yang lain, iya ustaz, 3 baru ustaz ni. Nyetan tu dia 3 punya mengopi je ustaz tu. Jadi, naik kau memang 3 ustaz ni. Naik kau memang 3 ustaz ni. Langsunglah ustaz tadi berdiri. Di tempat dia. Ustaz tu imamnya. Langsung berdiri di tempat solat tadi. Nak minum kopi tadi, menengok aja kau ustaz tu nak berdiri. Ustaz tadi nyara. Dan langsung pula duduk aja ditengok saja ni. Jadi kalau begitu macam mana? Jadi ustaznya bertanya ke saya, jadi bagaimana dengan kasus seperti ini ustaz, kata dia. Ini banyak perkara yang sudah laga ni ustaz, kata saya. Pertama, jemaah ni dah minum kopi. Yang kedua, jemaah ni sudah batal apa belum wuduknya ini? Sudah batal apa belum? Karena melakukan sesuatu perkara yang membatalkan salat, kalau itu sedikit masih boleh dimaafkan. Apa contohnya? Nabi berbicara dengan sahabat tadi, kusirta salah, karena Nabi belum ada minum, belum ada makan. Makan, minum kan jelas yang membatalkan salat. Tapi berbicara sedikit yang ada hajat di dalam salat, itu tidak masalah atau tidak membatalkan daripada salat kita. Buktinya, ini dia dalilnya. Tapi ini pada keadaan juga tak bisa pula kita memakai terus-menerus ini. Umpamanya hajat, seperti orang Arab bilang, hajatnya mengangkat handphone. Berbunyilah handphone. Bunyi handphone ni pemahaman orang Arab ni. Saya tak bisa terima pemahaman seperti itu. Berbunyi handphone, bunyi dia chat, dia matikan, dia silentkan. Berbunyi lagi, dia silentkan. Berbunyi lagi, dia angkat, ihna nusalli. Aku solat. Gitu dia. Ihna nusalli. Jadi kata mereka, boleh berbicara sedikit di dalam solat karena ada hajat katanya. Jadi itu hajatnya, dan semayang katanya. Untung nak yang sabit, ya tunggu santai, lebih kon balik kau siap solatnya kan. Kalau yang suruh dek bini kan pembeli minyak keluar. Belamo lah abang ko tiba nyalanya abang ko tiba. Kau orang rumah ni apanya? Ayo bekon balik kau semayang cek lu tengoklah tu. Nah, itu tidak ada hajat seperti itu. Hajatnya yang dibolehkan berbicara sedikit dalam solat tu. Inilah dia qadiyahnya. Jadi boleh ketika kita keluar daripada salat, kemudian ada yang mengingatkan. Tapi yang mengingatkan ini mesti harus ramai. Maksudnya tidak cukup kepada 2 orang saja. Tadi sudah ada Abu Bakar yang mengingatkan. Sudah ada Umar yang mengingatkan. Tapi Nabi belum juga. Tapi datanglah Zulyadaini. Datang Zulyadaini mengingatkan Rasulullah. Barulah Nabi ketika itu berdiri. Dan langsung Nabi melanjutkan salat. Dan yang lain pun mengikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua. Yang ketiga, salama sahiyan. Salam dalam keadaan lupa, la yakhruju minas salah, itu tidak keluar dari solat. Apa umpama yang salam lupa kita? Seperti Nabi itu lupa dalam bilangan salam. Atau kita di rumah lah, umpama salat di rumah. Seperti yang tahun Ramadan sebelum ini. Ya, kita salat di rumah. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kata isteri, bang, solat kita kurang bang. Kata isteri kepada kita. Kemudian anak bilang, ya. Kata anak yang satu lagi, ya kurang. Maka ketika itu boleh kita langsung solat melanjutkan berdiri kembali. Begitu. Tapi jangan diajak berbual juga pula lagi. Iya, berapa kurang lainnya? 2, perasaan ciknya katanya. 2 bang kata dia. 1 cuma katanya. 2 lah, banyak berdebat-debat macam itu tu batal salat kita. Ini tidak banyak, kalam lahwi tak banyak. Kalam lahwi
kalimat-kalimat yang tidak berguna, tidak banyak kita mengucapkannya. Yang keempat, annal imam yarji' li kalamil jamaah, la yarji' li kalamin wahid. Imam mesti harus kembali kalau sudah banyak daripada jamaah yang mengucapkannya. Jadi kalau sudah banyak jamaah mengucapkan, barulah si imam ni balik. Tapi kalau satu saja jemaah mengatakan, "Mam, kurang solat kita, Mam." Tapi satu saja jemaah, tak ada jemaah yang lain mengucapkan, maka tidak mesti imam kembali lagi. Bisa jadinya talolok apa tadi itu tu. Jadi kalau dah banyak, satu mengucapkan juga, ya, yang satu mengucapkan dia juga, baru kita boleh kembali lagi. Begitu dia. Jadi jangan kita imam ni ego pula. Saya yang imam tahulah saya lagi. Ego pula kadang kau. Saya yang imam tahulah saya lagi bilangan daripada. Itu tak boleh. Jadi kita mesti harus mengulang kembali. Ini pada setelah selesai solat. Bagaimana kalau dalam solat? Dalam solat umpamanya tertinggal. Yang tertinggal itu pun yang sunnah. Mana contohnya seperti tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Dah berdiri sang imam, Allahu Akbar. Dari sujud berdiri imam. Kalau imam sudah sempurna berdiri, imam tadi lupa tasyahud awal, itu makmum ikut sajalah. Jangan paksa, jangan todong imam. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak faham. Imam justru kalau dia turun balik bisa batal salat. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Perpindahan antara rukun ke rukun itu satu perkara yang lazim, yang mesti. Berdiri tadi sudah masuk ke rukun berikutnya. Kalau imam duduk untuk mengerjakan tasyahud awal, dalam mazhab kita Syafi'i, rusak salat imam. Rusak salat imam, rusak salat makmum. Jadi kalau ingin menegur imam tadi, dah mulai imam nak ancang-ancang, bacalah tasbih subhanallah. Ya, gitu dia. Subhanallah, ya. Itu dia. Jangan ditarik pula imam ke belakang. Tarik imam ke belakang. Imam kemadam. Tarik belakang. Pernah terjadi di tempat kami, pernah terjadi. Di sikuan dia imam tu cik. Pop kata imam tadi. Jadi ditariknya imam, dianggapnya imam kau tak mau mendengar ucapan dia. Pas dia pula di belakang imam. Makanya ditariknya imam. Pas dia menarik imam tu, imam tinggal siku saja lagi tak ni. Ada meninggal pula orangnya. Mungkin kerana siku imam tu copek mati nampak. Tak boleh. Jangan dipaksa imam. Apalagi dengan tadi, kalau imam sudah berdiri, jangan baca subhanallah lagi. Begitu juga dengan masalah kunut. Kunut umpama imam lupa. Imam lupa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh. Allahu Akbar. Kalau sudah separuh pergerakan, sudah bertekuk lutut, melipat lututnya, jangan baca subhanallah lagi. Tapi kalau sudah mulai dia nak turun tadi, tak apa-apa, masih tahap nak rukuk baru, seperti tahapan seperti rukuk gerakannya, maka boleh kita membaca subhanallah. Begitu dia. Ini kata ulama ni, annal imami yarji', bahwa imam mesti kembali dia dengan ucapan jamaah yang banyak itu kalau dia setelah selesai daripada salat. Kemudian yang kelima, dalilu ala taslim li ahli al-fadli mimma fa'alu liman lam ya'lam aham. Jadi yang kelima daripada fawaid hadis ini adalah maraja'atu zilyadaini Nabi sallallahu alaihi wasallam bizalikal adab. Kenapa Nabi mendengar kalimatnya Zulyadaini tadi? Kenapa? Padahal Abu Bakar sudah menyebutkan, Umar sudah menyebutkan, tapi Zulyadaini yang didengar oleh Rasulullah itu bagian daripada satu kemuliaan. Sehingga jangan orang-orang nanti beranggapan Umar dan Abu Bakar saja ternyata yang didengar oleh Rasulullah. Kita tak didengar Nabi. Makanya Nabi tunggu. Ketika Zulyadaini mulai berbicara, barulah Nabi pun mulai berdiri. Begitu dia. Ya, ini tergantung kepada situasi kondisi kita lah. Begitu dia. Jadi jangan nanti kita sudah sempat pula minum teh, dah sempat pula makan, mandi pula gitu, baru sabit dia orang, Pak, yang tadi solat apa? 3, Pak. Kurang cik, kata ini. Iyo katanya. Iyo juga katanya. Itu tak bisa balik lagi langsung takbir, tak? Itu mesti namanya i'adah.
i'adah salat itu ada. I'adah salat itu dibolehkan dalam pandangan Islam. Apa contoh i'adah salat? I'adah salat tu mengulang daripada salat. Seperti contoh salat Jumaat. Salat Jumaat boleh i'adah. I'adah dengan zuhur balik setelah salat Jumaat. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam pendapat mazhabnya Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin justru mengatakan hukumnya wajib kalau seandainya dikhawatirkan tidak memenuhi syarat 40 ahli Jumat. Jadi umpamanya di kampung kita ini kurang orang 40. Ahli Jumat tak cukup ahli Jumat. Jadi ayat 40 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang 40 tu yang bagus baca Al-Fatihahnya, yang tak pernah tinggal solatnya, yang tak pernah dia melakukan zina dan minum khamar. Ini yang 40 tu. Tapi kalau yang 40 tu di dalamnya ada orang fasik, ada orang jahil, ada orang alim, maka dalam mazhab kita Syafi'i, Jumat itu juga belum terakad. Terakad maksudnya Jumat belum juga sah. Maka oleh karena itu, setelah selesai salat Jumat, diadakanlah balik i'adah salat zuhur. Kenapa kita tak langsung zuhur saja Ustaz? Karena kita melakukan Jumat memakai pendapat yang boleh salat Jumat kurang dari 40. Kenapa kita memakai salat zuhur? Karena dikhawatirkan nanti Jumat kita tidak sah, maka kita dengan salat zuhur. Begitu dia. Maka oleh karena itu, banyak sampai hari ini, datanglah Bapak Ibu ke Aceh. Di Aceh itu setelah salat Jumat ada lagi i'adah salat zuhur namanya. Dalam kajian kita dibolehkan dan itu dianjurkan karena dikhawatirkan tidak syarat sah daripada sahnya Jumat. Nanti ada pembahasan kita insya-Allah. Jadi begitu dengan salat kita ini. Jadi kalau seandainya sudah sempat pula makan, sudah sempat pula kita minum, dah sempat pula merokok, dah habis pula rokok sebatang, baru kawan menyebut, tadi salat Isya imam 3 baru imam. 3 baru. Iya, datang pula satu lagi. Iya imamnya. Itu tak bisa mati napi rokok langsung ke masjid takbir tu, tak bisa. Jadi bagaimana caranya? I'adah salat kita. Itu maksudnya. Kemudian Nabi lupa. Apakah memang itu suatu kehinaan, kekurangan untuk Rasulullah? Apakah Nabi lupa ni itu karena Nabi ni itu berarti kurang, Nabi saja pelupa. Berarti Nabi ini ada kekurangannya. Seperti itukah? Tidak, bukan. Nabi lupa tu ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama karena menunjukkan kepada kita bahawa Nabi itu basyariyah, bahawa Nabi itu memang manusia seperti kita. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengikuti Nabi, karena Nabi sama seperti kita. Nabi makan, kita makan. Nabi menikah, kita menikah. Nabi memang a'rad basyariyah. Yang sama dengan kita tu kebiasaan Rasulullah tu sama dengan kita. Nabi makan, Nabi menikah, Nabi punya anak. Ini a'rad basyariyah. Sifat sehari-hari Rasulullah tu sama dengan kita. Maka kadang-kala Nabi juga pelupa. Kalau seandainya Nabi dari kalangan jin atau Nabi dari kalangan malaikat, banyak alasan kita. Takkan mungkin kita bisa mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi itu jin. Tak bisa kita mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia malaikat. Maka oleh karena itulah Nabi tidak diciptakan dari kalangan jin. Nabi tidak diciptakan dari kalangan malaikat, tapi Nabi diciptakan dari kalangan seperti kita. Apakah aib Nabi itu pelupa? Tidak, tidak aib Nabi pelupa, karena memang Nabi a'rad basyariyah, manusia yang basyarnya sama seperti kita. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi ini lupa? Karena itu keinginan Allah. Untuk apa? Untuk yu'alliman nas, untuk mengajari kepada manusia, kepada kita, kalau terlupa dalam salat bagaimana caranya. Itulah untung Nabi lupa. Jadi lupa Nabi itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, memang sudah keinginan Allah. Kalau Nabi lupa dalam salat, berarti kita itulah yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita pun tersalah dalam salat, bagaimana caranya? Tengok Nabi. Nabi pernah lupa dalam salat. Jadi Nabi lupa tu bukan Nabi itu orangnya lemah, bukan Nabi itu aib, bukan. Tapi lupa di Rasulullah itu karena itu dikehendaki Allah. Fungsinya apa? Untuk mengajari kepada kita. Itu dia. Jadi jangan sama kita seperti orang liberal.
Muhammad tu banyak aibnya. Muhammad tu solatnya tak khusyuk. Muhammad tu solatnya pelupa. Sekadang baca Al-Muluk, sering Muhammad tadi salah. Dalam jumlah bilangan solat, Muhammad juga salah. Maka itulah ada sujud sahwi. Jadi hadis sujud sahwi ini senjata bagi orang-orang liberal, bagi orang-orang a'da sunnah menghina Rasulullah. Jadi untuk apa kita mengikut orang yang punya aib? Yang akan kita ikut tu orang yang sempurna. Muhammad tidak sempurna. Muhammad punya aib, kata orang liberal dengan orang-orang orientalis. Jawabannya macam mana? Nabi Nabi pernah lupa, tapi lupa Nabi itu dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajari kita semua. Itu perlu jawabannya itu. Nanti jumpa kita dengan profesor-profesor orientalis ini, yang agak liberal ini. Kita di Riau banyak nih. Hadis tentang sujud sahwi ini banyak dia jadikan senjata untuk menghina Rasulullah. Nabi pernah lupa, iya. Tapi Nabi lupa itu bukan aib bagi diri Nabi. Bukan itu suatu hal yang cacat bagi diri Rasulullah. Tapi Nabi lupa itu dikehendaki oleh Allah. Agar nanti kita lupa dalam salat. Bagaimana cara mengikuti salat. Bagaimana cara melanjutkan salat. Maka tirulah dari gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yang ketujuh. Apa faedah dari hadis ini? Falyubayyin 'alal yakin. Maka setiap ada masalah, maka hendaklah kita minta tabayyun. Itu penting itu. Jadi sahabat tadi datang ke Rasulullah Zulyadaini, katanya, "Ya Rasulullah, engkau mengqasar salatkah atau lupa ya Rasulullah?" Itu perlu tabayyun. Jadi kalau nampak ada suatu kesalahan di diri seseorang, kita dianjurkan tabayyun dulu. Jangan langsung menuduh. Jangan langsung menjus kita. Kita kan langsung menuduh. Ni si anu ni dah salah ni. Dah banyak masalah di dia ini. Ini duit ini. Ni apa ini. Tak boleh. Itu langsung menuduh kita. Nampak sesuatu kesalahan pada diri kaum muslimin, maka kita mesti minta tabayyun namanya. Maka itulah di dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita mesti minta tabayyun dulu, tanya baik-baik dulu. Itu dia. Jadi jangan kita menjus langsung saja, tak boleh. Sama saya ingat ketika bawa jemaah umrah. Jemaah umrah yang ketika itu lewat Malaysia. Jadi ini akan masuk nih, waktu zuhur akan masuk. Sedangkan kita mesti harus masuk ruang tunggu. Jadi jemaah ni ada yang agak fanatik sikit, kata dia, kita solat di luar saja baru masuk. Kalau kita masuk nanti lalai kita solat, kata dia. Terlambat kita. Padahal terlambatnya itu cuma setengah jam. Kata saya yang sebagai ketua rombongan mutawif, kata saya, kita solatnya jemaah semuanya nanti di ruangan tunggu. Masuk dulu kita, karena masih banyak proses ini. Cek paspor, stempel, jawazat, visa. Nanti antrian kita di jawazatnya, antrian kita nanti di imigrasi, lama nanti. Kita solat di dalam saja. Jadi adalah 5 orang, 2 suami istri, kemudian 3 anaknya. Tidak, kami solat di sini saja. Sebentar lagi waktu masuk. Kita mesti harus masuk ruang tunggu. Tidak, kita solat di dalam saja, Pak. Oh, tidak, ini apa ini, kata dia ke saya. Langsung dia ajus saya. Ini apa nih? Ini mutawif apa nih? Pergi ibadah, so pergi umrah tapi solat lalai, katanya. Apa kita ni, kata dia. Sehingga dia apakalah dia hinalah saya. Ini sekolah-sekolah agama tapi lalai solat, kata dia. Astagfirullahaladzim. Itu ucapannya ini orang-orang yang baru-baru semangat ibadah nih. Baru semangat ibadah. Kadangnya baru tulus semayang, baru salamu, kok jahiliyah pula ya. Memang tak semangat ibadah tadi seperti itu. Ada. Yalah, saya sampaikan, saya tak bertanggung jawab kalau bapak tertinggal, saya tak akan bertanggung jawab. Okey? Yalah, pergilah kalian. Pergilah kami. Pergi kami lama, jawazat Malaysia tu jauh, kemudian imigrasinya jauh, sampai masuk ke ruangan tunggu, akan naik pesawat lagi. Teman sudah salat, selesai salat semua ya. 7 minit lagi akan masuk ke pesawat. Sudah dibuka, kami sudah di ruang tunggu. Sudah mulai satu persatu masuk. Yang 5 orang jemaah tadi belum nampak. Belum nampak. Mana dia, di mana ini? Tak nampak juga. Saya telefonlah orang di Malaysia yang sebagai partner kerja di sana. Tolong dicari ni jemaah tadi pergi salat ini. Dicari. Rupanya jemaah kau tak tahu tampik di mana masuk rupanya. Jadi putar-putar lah salawih itu putar-putar. Lah diimbau de orang bandara dipanggil itu.
Nama sepulan, pesawat akan berangkat. Itu panggilan yang kedua. Dia belum juga nampak. Jadi akhirnya, tolong Ustaz, ini dah nampak ini, dah dapat ni orang ni sama kita ini. Saya sampaikanlah, bermohon-mohonlah kita ke pihak maskapai, tolong dia sudah ada dan akan menuju ke sini. Tolong. Apalagi dimarahi oleh orang maskapai, saya sampaikan, kalau masih percaya dengan saya, silakan ikut, tapi kalau tidak, elok dari sekarang sebutkan saja. Elok dari sekarang, saya kedepankan ke dia kalau memang tidak. Jadi kata anaknya, ikut ajalah Ustaz ini, Pak, kata anaknya. Fahamlah Ustaz ni lagi, jangan apa juga lagi. Marah dia ke anaknya. Datang pula isterinya. Iya, kami ikut Ustaz ajalah, abang ni terserah dia pula lah katanya. Jadi rupa pedusi, kau kalau tak sasak-sasak, amunya tinggal apa-apa ke dia. Abang ni terserah dia ajalah Ustaz ni. Kami memang ikut Ustaz ajalah kan. Kami ikut rombongan yang banyak ni ajalah kata dia. Akhir suaminya ikut juga dengan kita. Jadi menjus tu tak boleh. Fatabayyanu. Orang bukan tak mau solat, orang bukan tak ingin melakukan ibadah, ingin cuma menengok situasi dan kondisi. Itu penting itu. Tengok situasi, kondisi. Nabi saja tidak begitu picik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hal ibadah. Nabi tidak begitu picik. Sehingga Nabi mengatakan, kita salatnya nanti di Bani Quraizah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu sudah masuk itu. Waktu sudah masuk. Anggapan sahabat bagaimana? Ini waktu sudah masuk. Kenapa Nabi menyuruh kita salat di sana? Berarti Nabi mengajarkan boleh kita untuk menjamak. Itu dia. Kalau memang sahabat picik, ini waktu dah masuk, ini lalai kita solat ni. Tak betul Nabi ni. Tapi tak pernah sahabat mengucapkan itu. Nabi ingin mengajarkan, samalah halnya dengan ini. Allah ingin mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad, kalau terlupa di dalam solat bagaimana? Tengok apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini, ihtimam, kathratul ihtimami sahabati radhiyallahu ta'ala. Karena begitu pedulinya sahabat tentang solat. Jadi tak langsung diterima saja oleh sahabat. Dua dah lah, cukup lah, itu tak apa-apa. Tapi sahabat ihtimam. Ihtimam ni semangat peduli sahabat dengan ibadah. Sampai ditanya ke Rasulullah, awak tadi semayang duanya Rasulullah. Ini tanda sahabat peduli dengan salat. Kalau sahabat tidak peduli dengan salat, tak akan ditanyanya. Alah mah Rasulullah yang salat mah betul itulah. Nabi mah. Tak, dia ingin tahu. Begitu pedulinya sahabat Nabi kepada salat. Kemudian faedah hadis berikutnya, jawazul wada'ul khududul aid. Boleh kita duduk atau tidur sambil meletakkan tangan ini ke punggung tangan, ke pipi, itu satu perkara yang dibolehkan. Kemudian faedah hadis lagi, boleh kita memanggil seseorang dengan sesuatu yang ada pada dirinya selagi itu tidak aibnya. Jadi seperti Zul Yadaini yang punya dua tangan, Zul Rijlaini yang punya dua kaki, Zul Uzunaini yang punya dua telinga, boleh, tidak mengapa. Atau boleh juga kita memanggilnya, ya Zul Zaujataini, kata kita kan. Hai, orang yang memiliki dua isteri, kata kita. Boleh. Tapi tengok pula dulu, kalau nya takut ke bini, jadi bau itu berbantai mereka. Ya Zul Zaujataini yang punya dua isteri, kata kita. Dalil ala talabul bayyinah bima la ya'raf. Jadi mesti kita harus terakhir, ini dalil yang dipakai oleh mazhabnya Imam Maliki bahawa sujud sahwi itu setelah salam. Dalam mazhab Maliki, datang kita ke Sudan, ke Maroko, ke Tunisia, orang sana sujud sahwinya setelah selesai salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Itu sujud sahwi. Itu mazhabnya Maliki. Kalau mazhab kita Syafi'i, sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum salam, sujud dua kali. Sujud dengan memakai takbir Allahu Akbar. Kemudian sujud dua kali, itu sujud sahwi. Jika seandainya kita lupa, tertinggal tasyahud awal atau tertinggal kunut setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mestinya tadi sebelum salam kita sujud sahwi. Bolehkah kita sujud sahwi setelah salam tadi?
Boleh. Inilah pendapat dari mazhabnya Imam Maliki dan itu ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau terlupa sujud sahwi sebelum salam, maka boleh sujud sahwi setelah salam.